Halo teman-teman trader, balik lagi di channel NFC Forex TV. Bareng sama saya Arya, saya adalah seorang trader dan juga salah satu mentor di komunitas NFC. Dan di dalam video ini kita akan ngebahas tentang area unfilled order. Ini konsep yang penting banget yang perlu teman-teman kuasain karena ini bisa ngebantu teman-teman untuk menemukan peluang-peluang yang high probability ketika masuk ke dalam sebuah market. Berdasarkan pengalaman-pengalaman saya saat trading, berdasarkan studi-studi yang sudah saya ikuti selama ini, saya bisa menyimpulkan kalau area unfilled order ini adalah area yang berpotensi untuk mengkontrol sebuah harga, yang berpotensi untuk memantulkan sebuah harga di dalam market. Kalau misalnya saya bisa analogiin sama teman-teman, area unfilled order ini seperti meja pingpong. Seperti meja pingpong ya. Jadi kalau misalnya dia ketemu area supply, dia akan mantul ke bawah. Ketika dia hit ke area demand, dia akan naik ke atas dan mantul kayak gitu-gitu aja. Nanti coba saya kasih lihat visualnya sama teman-teman biar lebih kebayang. So, di video ini kita akan ngebahas 3 aspek utama yang teman-teman perlu kuasai ketika mencari area unfilled order. Ini secara manual. Jadi kita mengenal yang namanya leg, dan kita mengenal yang namanya base di dalam ilmu unfilled order. Ada leg in, ada basing, dan juga ada leg out. Kita akan breakdown satu-satu, kita akan bahas juga pengertiannya dari masing-masing struktur, dan kita akan mencari struktur tersebut di dalam sebuah market bareng-bareng. So, kita langsung bahas saja. Oke, teman-teman, kita akan ngebahas tentang area unfilled order. Oke, nah sebelum kita bahas lebih jauh lagi strukturnya seperti apa, terus gimana cara mencari area unfilled order itu, teman-teman perlu kenal dulu beberapa konsep di awal. Nah, teman-teman kan tahu ya, market ini bekerja berdasarkan order. Jadi market bukan bekerja karena news, bukan berdasarkan karena teknikal dan lain-lain, bukan. Tapi market ini bekerja berdasarkan order yang terjadi di dalam market itu sendiri. Order cuma ada 2, ada buy atau ada sell. Nah, di dalam market ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan TradingView atau MT4 kan kelihatan ada candle yang warnanya hijau, ada yang candle warnanya merah. Itu kan adalah candle bullish ataupun bearish. Kalau candle yang hijau atau bullish, ini kita pengertiannya kan berarti si buyer lebih kuat dibandingkan si seller, which is dia membuat sebuah candle bullish. Kebalikannya, kalau misalnya candlenya berwarna merah atau bearish, berarti kekuatan si seller ini lebih mendominasi dibandingkan si buyer. Nah, ini masuk ke dalam pengertian kita yang akan kita bahas. Jadi di area unfilled order kita mengenal ada yang namanya leg dan ada yang namanya base. Kalau leg ini berarti body candle ya, body candle lebih mendominasi atau lebih dari 50% dari keseluruhan candle. Contohnya kan biasanya kan kita melihat seperti ini ya. Coba kita gambar aja, kita coba setting style gini, terus kita warnanya misalnya hijau gitu ya, terus opacity-nya kita tebelin. Nah, terus juga kan kita biasanya ketemu yang namanya wick gitu ya, wick itu ekor gitu kan. Nah, contohnya kayak gini lah. Kita matiin dulu magnetnya, kita coba taruh di tengah sini. Oke, let's say seperti itu. Nah, contohnya seperti ini gitu ya. Sama kan, kalau misalnya kita lihat juga pasti ada si body candle-nya dan ada si wick atau si ekornya. Kita nyebutnya biasa kayak gitu. Nah, kalau leg itu si body candle-nya, body candle itu berarti yang ini ya. Body candle itu yang saya tunjukin ini. Nah, ini adalah body candle. Ini adalah body candle. Dan yang hanya garis ini itu adalah wick atau ekor candle atau kita sebutnya wick gitu ya. Nah, berarti tadi pengertian di awal candle ini terbentuk berarti adanya signifikan buyer ataupun signifikan si seller di dalam market. Kalau misalnya warnanya hijau berarti si buyernya yang mendominasi, dan kalau misalnya si seller berarti dia warnanya merah gitu yang mendominasi di dalam sebuah market gitu. Jadi pengertian dari leg itu candle yang body candlenya lebih dari 50% dari keseluruhan candle. Ini kan kalau secara kasat mata kelihatan ya, udah berarti body candlenya lebih mendominasi daripada si wicknya gitu. Tapi pengertian selanjutnya untuk yang base. Nah, untuk yang base ini body candle
kurang dari 50% dari keseluruhan candle. Nah, tinggal dibalik aja sebetulnya. Contohnya, ini yang contoh leg tadi. Kalau contoh yang base itu seperti ini. Kita coba kasih contoh. Oke, kita tarik. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Kalau seperti ini kan sudah diasumsikan. Ini body candle-nya gitu ya. Ini si body candle. Dan ini adalah wick-nya. Yang atas ini, yang hanya garis ini adalah ekornya. Gitu. Jadi terlihatnya sangat jelas gitu ya. Teman-teman harusnya bisa mengidentifikasi secara mudah untuk membedakan antara mana base dan mana juga leg. Jadi kelihatan gitu loh. Kalau misalnya kita ngelihat di dalam sebuah market, oh jelas berarti ini adalah leg gitu ya. Di sini ini adalah basing dan ini adalah leg juga gitu. Ini teman-teman akan mudah banget. Pun kalau misalnya candlenya seperti ini kan dikatakan sebuah leg. Kenapa kita katakan ini sebuah leg? Karena komposisi dari candle ini dia kayak body candlenya lebih mendominasi daripada si wick-nya gitu. Dari si body candlenya dia lebih mendominasi keseluruhan si candle tersebut gitu. Jadi itu tidak bisa dikatakan leg. Kalau misalnya tidak bisa dikatakan sebuah base. Tapi kalau misalnya contoh dari base ini yang candle hijau ini, nah ini adalah base, ini adalah base, ini juga candle base gitu kan. Candle base. Nah, ini candle wick. Ini candle leg gitu ya. Ini candle base, wah, itu banyak banget gitu. Jadi pengertian dari leg dan base itu seperti itu. Di dalam leg, di dalam area unfilled order, di dalam materi unfilled order itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya leg in dan ada yang namanya leg out gitu. Ada yang namanya leg in dan ada yang namanya leg out. Sebetulnya dua-duanya sama, body candle yang terbentuk lebih dari 50% dari keseluruhan candle. Leg tersebut terjadi karena adanya signifikan buyer ataupun seller di dalam market tersebut yang mengakibatkan candle memiliki volume yang tinggi gitu. Nah, di unfilled order kita kenal yang namanya 4 struktur. Contohnya kita coba gambarin. Yang pertama ada struktur yang kita sebut rally, basing, dan rally. Kemudian kita ada yang namanya area, drop, base drop. Ya, drop, basing, drop. Oke, selanjutnya kita punya area rally, base drop atau drop base rally, drop base rally, dan ada area yang rally, basing, dan drop. Nah, kita punya 4 struktur ini. Untuk struktur buyer kan kita berarti kan harus tahu dulu nih dari 4 struktur ini ada struktur untuk menjadi seorang buyer dan ada struktur menjadi seorang seller gitu kan. Kalau yang rally base rally sama drop base rally ini untuk menjadi seorang buyer. Kita coba bedain warnanya, dan yang drop base drop di sini sama rally base drop ini untuk menjadi seorang seller. Berarti kita warnain warna merah. Nah, jadi teman-teman fokus aja. Oh, hari ini saya mau menjadi seorang seller. Berarti saya fokus mencari area drop base drop atau rally base drop aja. Jadi teman-teman nggak perlu ini rally base rally-nya bisa diambil atau enggak karena bukan struktur yang mau kita ambil gitu. Jadi diversifikasinya lebih spesifik lagi gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal cari aja di dalam sebuah market gitu. Ada nggak area-area tersebut yang strukturnya seperti ini gitu ya. Kita coba naikin dulu ke atas. Nah, contoh mudahnya yang terlihat banget sama kasat mata di XAUUSD. Ini di market XAUUSD. Di market XAUUSD ini adalah sebuah area drop base drop ya. Area drop base drop seperti ini. Kalau teman-teman tarik, nah pas ya, dia ada basingnya, ada leg in. Leg in itu yang memulai struktur tersebut gitu ya. Kemudian disusul menjadi basing dan dia ditutup dengan leg out. Nah, ini informasi juga untuk teman-teman. Kenapa basing itu terjadi? Berarti ketika candle base itu terbentuk ada equal atau ada keseimbangan atau ada balance di antara seller dan juga buyer kekuatannya. Jadi harganya mau turun banget juga enggak, mau naik banget juga enggak. Jadi dia bergeraknya di tengah-tengah aja. Dia berperangnya sangat-sangat
ketat gitu ya. Dia berperangnya sangat-sangat ini banget, kuat banget gitu. Jadi buyer sama seller ini sama-sama kuat, akhirnya harganya nggak kemana-mana. Nah makanya ketika candlenya open dan close-nya terbentuk body candlenya hanya sedikit gitu. Nah itu yang dikatakan sebuah basing gitu. Terjadinya balance di dalam market. Nah itu membuat kita menjadi sebuah basing gitu. Tapi bedanya kalau leg in baik pun leg out itu terjadi imbalance harga. Berarti ada yang lebih mendominasi di dalam market tersebut gitu. Nah, contoh ini adalah area drop base drop yang kita mau kalau menjadi seorang seller gitu ya. Kita tinggal marking aja di sini areanya. Oke, kita ubah lagi settingannya. Oke, terus background nih kita sangat sedikitin dan warnanya kuning aja. Oke, sip. Nah teman-teman, kita udah dapat dua area yang kita katakan sebagai area unfilled order, karena di sini jelas ada leg in, ada basing dan ada leg out. Di sini juga ada leg in, ada basingnya dan juga ada leg outnya gitu. Cuman teman-teman kalau misalnya Mas aku bingung ini areanya base ini candle base atau candle leg gitu kan, ini mungkin masih ada banyak yang bingung seperti itu. Teman-teman bisa manfaatin aja indikator yang namanya kurang dari 50% body candle. Nanti dia akan ngasih tahu area-area atau candle-candle ya, candle-candle yang dia kurang dari 50% dari keseluruhan candle, which is itu adalah candle basing gitu ya. Contoh ini kan jadi kelihatan banget ada warnanya yang warna putih gitu kan. Nah ini adalah area basing. Jadi tadi kita sudah tepat ya. Di sini kita katakan base. Nah, ini adalah betul candle base gitu ya. Di sini juga candle base gitu, dan sebetulnya banyak banget. Cuman kalau misalnya teman-teman hanya mengacu dari 50% body candle ini aja, tidak semuanya yang digambarkan putih ini ada area unfilled order yang mau kita ambil. Karena kan teman-teman juga nggak mungkin ngambil area yang selebar seperti ini gitu kan, dari atas ke bawah sini, dan ini juga tidak punya tingkat probabilitas yang bagus gitu. Jadi kita juga sebagai seorang trader perlu bisa mengidentifikasi area-area struktur mana aja yang perlu atau yang bagus untuk kita ambil. Ini contohnya di XAUUSD. Kita coba cari contoh yang contohnya yang bekerja candlenya atau strukturnya bagus gitu ya. Kita coba ke belakang dulu deh. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Di sini ada drop, base drop ya. Di sini ada drop, di sini ada drop, base drop. Teman-teman bisa ngambil area ini. Contohnya, ini adalah area basing juga. Harga sentuh dan hit profit. Dia jauh banget mantulnya gitu. Kenapa saya ngambil area di sini? Karena ini struktur dan lokasinya bagus untuk teman-teman ambil gitu. Ini adalah salah satu plan yang bagus juga. Pun kalau misalnya teman-teman melihat tidak semua area unfilled order ini bagus juga, karena gini. Contohnya di sini ada drop base drop. Kemudian di sini harga masuk terlalu dalam dan dia baru drop ke bawah gitu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman breakdown lagi, nah kita mau saya ada satu advice buat teman-teman mengenai tentang candle base gitu. Kita pengen candle base itu yang condong. Jadi kan ada drop, base drop misalnya gitu ya. Kita mau si basingnya ini seperti tangga turun ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya kita tarik garis, dia seperti segitiga siku-siku gitu ya. Contohnya kayak gini. Oke, kita coba. Nah, ini ke sini. Terus dia misalnya dilurusin ke bawah. Gitu. Dan seperti ini. Nah, kita pengen seperti itu ya. Jadi dia cenderung turun ke bawah. Tapi kalau misalnya candle ini kan tidak, teman-teman. Candle seperti ini dia malah naik baru turun ya. Kita dari candle basing yang pertama, dia naik dulu ke atas, baru turun drop ke bawah. Nah, ini adalah salah satu candle yang kurang oke. Ini pernah saya bahas di beberapa video sebelumnya, teman-teman mungkin boleh nonton. Nanti saya coba kasih link videonya di atas ini. Teman-teman tinggal klik aja cara mencari area basing yang bagus, ciri-ciri base yang bagus seperti apa. Gitu ya. Jadi kita pengen candlenya condong. Kalau misalnya drop base drop ya dia condongnya ke bawah. Kalau misalnya rally base rally atau buy, kita tinggal dibalik aja. Kita pengennya candlenya condong ke atas gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini berarti menandakan kalau dalam posisi market tersebut di waktu tersebut ini memang lebih mendominasi si buyer dibandingkan si seller. Kebalikannya kalau drop base drop yang ini dia mendominasinya lebih ke seller dibandingkan si buyernya.
Karena kalau misalnya candlenya seperti ini ada lonjakan dulu baru turun ke bawah, berarti ada signifikan buyer di candle tersebut yang lebih kuat dibandingkan si sellernya gitu. Akibatnya sebetulnya ada kontrol yang lebih kuat lagi di atasnya, bukan area yang ini gitu. Nah ini ada di video sebelumnya kita bahas tentang cari area UFO dengan high probability. Teman-teman bisa tonton videonya. Oke, selanjutnya kita coba pindah pair aja gitu ya. Kita coba ke Euro USD. Di Euro USD ada area yang bisa kita ambil, ada. Teman-teman bisa ngambil area ini dan ini kebetulan areanya sudah running juga, teman-teman. Nah, ini ada area yang teman-teman bisa ambil. Ini ada area drop, base drop. Teman-teman bisa ngambil di sini juga dan teman-teman juga bisa ngambil area ini. Ini adalah area yang cukup bagus juga, ada leg in, basingnya dan leg outnya. Ini area cukup lebar. Tapi ketika teman-teman ngambil di sini, areanya tersebut terhit beberapa kali dan hit take profit yang cukup besar, gitu. Contoh lagi, teman-teman mungkin bisa ngambil area, oke, di sini ada area drop base rally, cuman ini nggak kita ambil karena kita mau drop base drop. Kalau drop base rally, kita kan menjadi seorang buyer. Sedangkan di dalam market saat itu, ini harusnya menjadi seorang seller, bukan menjadi seorang buyer. Karena ingat strukturnya kita tadi, ada rally base rally, drop base rally, ini untuk buyer, drop base drop, dan rally base drop itu untuk seller. Di posisi seperti ini ada drop base rally, which is kita nggak ambil area ini, karena ini adalah area unfilled order untuk menjadi seorang buyer. Gitu. Coba kita cari contoh lagi aja, biar teman-teman bisa ngelihat dan kebayang. Ini adalah area unfilled order juga, ya. Ini adalah area drop rally base rally juga yang bisa teman-teman ambil. Harga harusnya sudah masuk di sini. Kalau misalnya teman-teman ini adalah contoh area yang agresif banget dan dia langsung terpanggil. Tapi kalau misalnya teman-teman ngambil di sini, harga langsung kena stop loss gitu ya. Jadi memang sebetulnya kontrolnya sudah terambil di candle yang candle steroid yang setelah candle leg out-nya tergambar gitu. Nah itu adalah salah satu contohnya. Kemudian kita cari coba yang jelas-jelas lagi aja biar teman-teman kebayang strukturnya, atau teman-teman bisa nyalakan eye zone-nya gitu ya. Nah contoh ya, ini yang tadi udah kita digambarkan juga dengan eye zone. Ini juga ada area UFO juga sebetulnya. Nah ada drop base drop juga gitu, cuman dia leg in-nya sangat tipis gitu. Dia tidak steroid candle seperti yang leg out-nya gitu ya. Jadi ini kurang, ini tadi kita tidak ambil, cuman itu adalah area UFO. Itu contohnya gitu. Dan ini juga kenapa nggak kegambar, karena sudah terjemput. Jadi kalau misalnya kita replay ke belakang, ini adalah area unfilled order dan digambar sama eye zone gitu ya. Ini juga ada area unfilled order gitu. Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan eye zone, itu untuk area unfilled ordernya bukan hanya base aja yang diberitahu ke kita, tapi areanya yang mana sih sebetulnya yang oke untuk diambil gitu. Contoh mungkin misalnya kita ke pair GBP USD, ada area di sini, ada area rally base drop, which is menjadi seorang seller. Kita lihat trennya dulu. Trennya menjadi seorang tapi unconfirmed. Jadi kita no trade di GBP USD. Kita coba contoh cek lagi di USD JPY. Nah ini ada area yang cukup jelas bisa teman-teman ambil. Di sini ada drop base drop teman-teman. Drop leg in-nya kuat banget, ada basing-nya dan ada leg out-nya juga kuat. Which is area ini bekerja dengan sangat baik ya. Di sini sudah tersentuh dan sedang running profit. Itu adalah salah satu contohnya. Gitu. Di sini juga ada kalau teman-teman ngambil area pivot ya atau rally base drop di sini. Di sini ada rally, ada basing, ada drop. Teman-teman juga bisa ngambil di sini dan ini take profit. Ini adalah beberapa plan waktu itu yang kita marking bareng-bareng di live YouTube juga yang sering kita adain. Ini ada rally base drop, di sini harga running dan sudah hit profit. Iya, ini mungkin TP1 lah, TP1 baru hit SL. Gitu karena ada kontrol yang lebih kuat di sini. Selanjutnya oke, ini juga ya contohnya kayak gini. Ini ada area drop base drop juga. Kemudian hit dan take profit sangat jauh karena ini adalah salah satu area yang high probability banget. Gitu. Jadi, teman-teman juga selain bisa mengidentifikasi area unfilled order, teman-teman juga perlu bisa menentukan mana sih area unfilled order itu yang bagus atau tidak gitu. Contoh seperti ini. Harga running di sini dan dia sempat running profit. Coba, saya nggak tahu ini hit TP atau tidak. Oke, kita coba cari aja. Oh, dia belum TP1 dan hit sampai SL. Gitu ya, ini adalah salah satu. Cuman kalau misalnya teman-teman langsung ngambil ketika harga tersebut tergambar dan
mencari area agresif, dia langsung entry di sini dan hit sampai TP3 gitu. Ini adalah salah satu area unfill order. Jadi gitu ya, tadi visualnya sama saya. Kenapa harga tersebut bolak-balik di area situ-situ aja? Ya karena ada area unfill order. Contoh kayak tadi. Ini ada area unfill order, dia ngontrol harga untuk balik lagi ke area tersebut, mengisi order tersebut, lalu running lagi ke bawah gitu ya. Di sini juga ada area rally base drop, di sini ada control UFO. Harga dari bawah ditarik lagi ke atas, makanya kayak bola pingpong gitu-gitu aja. Gitu. Nah, contoh mungkin di pair AUD USD juga. Di pair Euro AUD USD di sini ada drop base drop gitu ya. Di sini ada drop base drop. Harga sempat masuk ke dalam dan dia running profit. Ini juga ada area drop base drop, teman-teman bisa ngambil di sini. Di sini juga ada area rally base drop gitu ya. Ada area rally base drop, teman-teman bisa ngambil dan ini masih fresh areanya gitu. Ini adalah salah satu beberapa setup yang bagus bisa teman-teman ngambil. Itu adalah area unfill order. Jadi poin pentingnya teman-teman perlu tahu leg in-nya di mana, UFO base-nya di mana, atau candle base-nya itu di mana, dan leg out-nya di mana gitu. Dan kita tinggal mendiversifikasikan aja mana area yang mau kita ambil gitu. Area tersebut oke nggak? Sesuai nggak dengan rules-nya kita gitu. Kita melihat dulu struktur areanya ideal apa tidak gitu. Kalau misalnya basing-nya terlalu banyak seperti ini ya contohnya. Di sini kan sebetulnya kan ini kita masukkan juga drop base drop. Cuman basing-nya terlalu banyak gitu. Dan tidak ideal untuk kita ambil. Jadi kita nggak ambil atau ini bukan area makan kita. Kita mau ngambil area makan yang memang basingnya dia sedikit, tidak terlalu banyak, tidak terlalu padat gitu ya basingnya, tapi punya kontrol yang bagus di harga tersebut gitu. Kita coba cari contoh lagi, satu lagi mungkin di USD CAD gitu ya. Di USD CAD tidak ada signifikan UFO sebetulnya, cuman kalau misalnya teman-teman mundur ke belakang, wah kejauhan. Harusnya ada. Oke, kita coba next aja, nggak apa-apa. Nah, di sini ada. Oke, contoh di sini. Contoh di sini teman-teman. Ini adalah area drop base drop, gitu ya. Ini adalah area drop base drop. Drop base drop yang sangat kuat strukturnya dan harga masuk di sini tidak SL karena teman-teman perlu ingat kita menggunakan buffer zone, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah tahu kita biasa menggunakan buffer zone, ininya kita pakai RR, hitung RR, dan kita tambahkan kalau misalnya menjadi seorang seller kita tambahkan 7, berarti 75 tambah 7 berarti 82. Nah, sekarang lagi running profit gitu ya, lagi running profit, belum hit sampai TP1. Jadi seperti itu kira-kira. Nah contohnya untuk area-area unfill order itu yang sudah kita bahas hari ini. Oke teman-teman, kita tadi udah bahas struktur-struktur area unfill order, ciri-ciri dari area unfill order. Kita coba remind lagi nih ke belakang, kita rangkum lagi. Jadi syarat area unfill order itu harus ada leg in, harus ada basing dan ada leg out. Leg itu berarti tadi candle yang lebih dari body candlenya lebih dari 50% dari keseluruhan candle. Kalau base itu kurang dari body candlenya kurang dari 50% keseluruhan candle. Nah seperti itu. Jadi ada balance dan imbalance di dalam sana. Gitu. Jadi kalau leg itu berarti ada imbalance harga, berarti ada yang mendominasi sangat signifikan baik seller ataupun buyernya. Kalau leg dia bisa dibilang dia lebih balance lah. Dia lebih seimbang antara kekuatan si seller dengan si buyernya. Makanya terjadinya candle base. Gitu. Teman-teman bisa tadi dibantu ya menggunakan 50% body candle, kurang dari 50% body candle untuk menentukan basing-basing yang ada. Atau teman-teman juga bisa menggunakan tools yang namanya iZone untuk membantu teman-teman menentukan area-area unfill order. Selanjutnya setelah teman-teman tahu mengidentifikasi area-area unfill order yang ada di market, kita tinggal mencari area-area yang punya tingkat probabilitas yang lebih baik lagi. Gitu. Banyak banget variabel-variabel yang bisa teman-teman nanti gunakan saat membuat sebuah trading plan di dalam sebuah market. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, gimana? Selama ini marking area unfill order apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidahnya atau seperti apa? Boleh coba teman-teman share pengalaman teman-teman di kolom komentar di bawah. Dan pasti untuk like video ini dan share video ini ke teman-teman di luar sana yang mungkin membutuhkan. Dan pastiin juga untuk subscribe NFC Forex TV biar dapetin update edukasi-edukasi selanjutnya. Sampai ketemu di video berikutnya.